Iya, pemirsa, kami juga telah tersambung melalui telepon dengan Bapak Fajrul Rahman. Beliau adalah aktivis anti korupsi. Selamat siang, Pak Fajrul. Selamat siang, dengan siapa nih? Dengan saya Ade Mulia, Pak Fajrul. Ade Mulia, selamat siang. Iya, selamat siang, Pak Fajrul. teman-teman. Ini apa komentar Anda tentang bagaimana kemudian putusan dari sidang pra-peradilan? Karena kalau kita lihat dalam ranah politik, ada yang menyatakan bahwa ini sudah selesai karena DPR sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, lalu kemudian dari ranah publik masih banyak yang menentang bagaimana Pak BG ini kalau misalnya dilantik banyak yang menentang, tapi dari ranah hukum yang masih ditunggu kemudian juga jawabannya adalah ternyata status tersangka dari Budi Gunawan itu dibatalkan. Ini bagaimana menurut Anda? Ambil yang positif dulu lah ya. Ya. Yang positif adalah semua tersangka di Indonesia yang baik di KPK atau di kepolisian bisa mengajukan mengenai sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Kenapa Anda bilang positif, Pak? Karena selama ini pasal 77 KUHP itu tidak memberikan peluang untuk menguji penetapan seseorang sebagai tersangka. Karena isinya pasal 77 KUHP itu sebenarnya hanya soal administrasi, penangkapan, penahanan. Jadi tidak sampai ke arah pengujian penetapan seseorang menjadi tersangka sah atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya sejumlah ahli hukum pidana, termasuk salah satu adalah Pak Topo Santoso ya, sekarang dekan FHU, itu dalam satu diskusi mengatakan bahwa kalau mau dan menguntungkan buat semua orang, mestinya ada pra-peradilan yang diperluas sehingga bisa diuji penetapan seorang menjadi sah sebagai tersangka atau tidak. Jadi kalau kita mengikuti prosedur hukum, ini menarik sebenarnya. Baik. Artinya semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka di Indonesia, baik bahkan Bambang Wijoyanto juga, bahkan semua orang yang sekarang di bawah lembaga penegak hukum bisa mengajukan berdasarkan pasal 77 tersebut. Kan seperti itu. Tanpa harus menunggu misalnya pra-peradilan itu diperluas. Nah, yang kedua, KPK bisa mengajukan kan, masih ke MA kan, untuk menguji lagi apakah betul putusan hakim ini masih dalam ranah pasal 77 KUHP, dan ini memerlukan panjang waktu mungkin sampai 3 bulanan. Jadi kalau mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi, mengikuti prosedur hukum, Pak Jokowi bisa mengatakan bahwa oke, setelah ada di keputusan ini, karena KPK sekarang mengajukan ke MA, mari kita tunggu dalam 3 bulan ke depan apakah sah keputusan Hakim Syarifin ini atau tidak, apakah sesuai dengan ruang lingkup dari pasal 77 seperti itu. Jadi, nah, kalau yang agak bersikap kritis misalnya seperti ini, apakah keputusan ini menyatakan eselon 1 misalnya ya, eselon 2 misalnya seperti itu boleh melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Karena di situ dikatakan bahwa mereka bukan penegak hukum katanya, bukan penyelenggara negara gitu ya. Itu tepatnya bisa dikatakan begitu. Jadi ini menjadi satu problem hukum juga. Jadi ada 2 problem hukum. Yaitu pertama soal bisa tidak pasal 77 itu dipakai untuk peradilan, karena selama ini tidak bisa. Jadi ini satu terobosan hukum sebenarnya dari Pak Sarpin. Ini kalau di dalam common law gitu ya, Amerika sekitarnya, ini dianggap memang hakim membuat hukum kan. Berarti dalam civil law kan tidak. Hakim kan hanya mematuhi apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang kan. Nah, undang-undang KUHP mengatakan tidak bisa, tapi kok dia bilang bisa? Ini menarik sebagai kajian hukum. Itu kan begitu. Pak Fajrul, ini tadi Anda mengatakan bahwa ini terobosan, tapi terobosan ini akan membuat nanti sejumlah tersangka, koruptor kemudian bisa mengajukan pra-peradilan. Ini energi bangsa kita akan terus-menerus terkuras oleh hal-hal seperti ini. Di lembaga penegak hukum, bahkan yang di kepolisian juga. Iya, yang termasuk Pak BW, termasuk semua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam lembaga penegak hukum, di kepolisian, di kejaksaan. Karena dengan demikian, keputusan ini akan membuka peluang tersebut. Kayak gitu, yang selama ini dianggap tidak mungkin dengan memakai pasal 77. Karena selama ini hanya ada satu yang menang dalam kasus KPK ya, yaitu hakim dulu pasal 83, tapi itu tentang adanya barang bukti yang bukan bagian dari
yang tidak seharusnya disita oleh KPK itu menang dulu. Hakim Sapruddin kalau saya tidak keliru. Tidak ada yang menang di KPK berdasarkan pasal ini. Dan ini pertama kali menang ini. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka pertama kali menang dalam pra peradilan KPK. Selama ini orang tidak pernah menganggap, semua orang masih menganggap tidak mungkin pasal 77 itu memenuhi pra peradilan ini. Ternyata bisa nih. Jadi semuanya bisa sekarang, termasuk Pak Bambang Wijoyanto juga. Silakan aja melakukan pra peradilan dan dimungkinkan juga untuk menang. Dan sejumlah para petinggi atau komisioner KPK yang sedang dibidik untuk dijadikan tersangka. Jadi begitu dengan ya? keputusan ini silakan Pak Jero Wacik, siapa lagi? Pak Surya Dharma Ali, silakan. Karena ini memungkinkan kan jadinya program termasuk juga semua orang di seluruh Indonesia yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Silakan. Baik. Karena ini memungkinkan mereka untuk mengetes sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu satu pertama. Artinya ini menarik secara hukum, secara prosedur hukum. Makanya saya menghimbau kepada Pak Jokowi, oke, tunggu MA deh. MA nanti yang mutusin. Ini sebenarnya ini pernyataan Anda ini sebuah ironis atau bagaimana nih? Kalau dalam bahasa Indonesia ini majas ironis atau bukan nih Pak Fajrul? Ini majas positif. Karena saya belajar dari teman-teman, termasuk dekan saya, Pak Topo Santoso yang mengatakan, ini kayaknya ada masalah ini. Kita anggap saja sebagai problem hukum begitu. Nah, cuma yang menarik ini tadi, ini tampaknya seperti juga himbauan. Oke, kalau Anda bukan eselon 1, monggo silakan korupsi itu, karena Anda bukan subjek hukum. Baik, Pak Fajrul, Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah presiden kemudian nanti Pak Presiden Joko Widodo bisa memperpanjang begitu hingga 3 bulan, 6 bulan begitu menunggu keputusan hukum? Kalau kita mengikuti prosedur hukum, KPK bisa maju ke MA kan untuk mengujinya kan. Jadi pakai aja. Menurut saya sebenarnya Pak Jokowi menurut saya ya udah ikuti aja prosedur hukum. Nanti KPK akan maju ke MA. Itu prosesnya bisa mencapai sampai 3 bulan. Nanti habis dari MA, nah baru kita tahu apakah putusan Hakim Sarpin ini tepat atau tidak secara hukum gitu. Tapi apakah masalah yang diperdebatkan dalam pra peradilan itu bisa di KMA-kan begitu Pak? Iya, memang prosedurnya begitu. Baik. Baik. Memang prosedurnya begitu. Jadi masih bisa. Jadi nggak ada. Jadi menurut saya kita jadinya sekarang belajar gitu kan ya. Belajar bagaimana sebuah undang-undang diterapkan dan belajar bagaimana apakah seorang hakim bisa membuat keputusan di luar yang selama ini dipahami oleh praktisi hukum, bahkan akademis hukum, bahwa pasal 77 kok tuh nggak bisa dipakai untuk menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Baik, tapi menurut Anda, kan? Ya, menurut Anda Pak Fajrul, kalau misalnya nanti Pak Presiden Joko Widodo jadi melantik Pak Budi Gunawan, apa komentar Anda? Tapi kalau misalnya tidak jadi, apa komentar Anda? Kita tidak mungkin menunggu sampai berbulan-bulan kan? Enggak, tapi Pak Jokowi mengikuti prosedur hukum. Saya yakin persis. Karena pernyataan beliau terakhir baik di Bogor ataupun juga yang disampaikan melalui tim 9 itu tegas mengatakan oke, kita ikuti prosedur hukum. Berarti ini kan belum selesai kan prosedur hukumnya kan? Masih harus menunggu lagi begitu kalau menurut Anda begitu Pak Fajrul? Tidak apa-apa kan? 3 bulan saya pikir Pak Badrodin juga biasa-biasa aja, nggak kiamat negeri ini kan dipimpin oleh Pak Badrodin IT. Baik. Betul kan? Baik. Terima kasih Pak Fajrul Rahman. Terima kasih banyak. Telah sharing bersama kami di Breaking News Berita 1 TV. Dan pemirsa, demikian wawancara telepon kami bersama Fajrul Rahman. Beliau adalah aktivis anti korupsi.